Yang pertama adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu sendiri adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan itu sendiri adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang telah tersedia. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan itu sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 aspek rasio keuangan perusahaan, yaitu yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga rasio rentabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo baik terhadap pihak luar perusahaan atau likuiditas badan perusahaan maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Atau dengan kata lain, likuiditas merupakan perusahaan untuk membayar utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Likuiditas dalam perusahaan dapat dibagi 2, yaitu yang pertama adalah likuiditas badan usaha dan yang kedua adalah likuiditas perusahaan. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu likuiditas badan usaha. Likuiditas badan usaha adalah kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya tepat waktu. Dan yang kedua adalah likuiditas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Likuiditas dalam sebuah perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Current ratio atau rasio lancar adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan lancar atau yang segera akan dijadikan hutang ada sekian kalinya utang jangka pendek. Rumus current ratio itu sendiri adalah current asset dibagi current liability dikali 100%. Selanjutnya, menggunakan metode rasio lebih lancar atau quick ratio atau yang biasa disebut dengan acid test ratio. Hampir sama dengan rasio lancar atau current ratio. Hanya perbedaannya terletak pada salah satu komponennya, yaitu persediaan atau yang biasa disebut dengan inventory, di mana total aktiva lancar dikurangi dengan persediaan. Rumus quick ratio itu sendiri adalah current asset dikurang inventory dibagi current liability dikali 100%. Selanjutnya, menggunakan metode rasio cash atau cash ratio. Rasio ini lebih tajam daripada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid atau mudah dicairkan dan diuangkan dengan utang lancar. Rasio ini dinamakan juga immediate solvency atau cash ratio yang mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi utang-utangnya tepat pada saatnya. Rasio cash atau cash ratio merupakan perbandingan antara harta cash asset dengan utang lancar atau current liability. Rumus dari cash ratio itu sendiri adalah cash asset dibagi current liability dikali 100%. Yang kedua adalah rasio solvabilitas. Saya akan menjelaskan apa itu rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik itu utang jangka panjang maupun jangka pendek. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila dalam perhitungan akhirnya antara jumlah harta atau jumlah modal sendiri melebihi dari jumlah utangnya. Alat ukur di dalam solvabilitas adalah yang pertama adalah solvabilitas badan usaha atau yang biasa disebut dengan total asset to total debt. Rasio ini membandingkan antara total aset dengan jumlah utang perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah dari suatu aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan utang. Rumusnya adalah total aset dibagi total hutang dikali dengan 100%. Yang kedua, solvabilitas modal sendiri atau net worth to debt ratio. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara total modal sendiri dengan total hutang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah modal sendiri untuk membiayai atau menjamin hutangnya. Rumusnya adalah total mandiri
dibagi dengan total utang dikali 100%. Yang ketiga adalah rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio rentabilitas ini biasa juga disebut dengan profitabilitas perusahaan. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan menggunakan rentabilitas ekonomis. Rentabilitas ekonomis merupakan perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal sendiri atau modal asing, untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan ke dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah net operating income dibagi dengan total aktiva atau modal dikali dengan 100%. Metode selanjutnya adalah dengan menggunakan metode rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik atau owner perusahaan tersebut. Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara jumlah laba yang tersedia baik pemilik modal sendiri di suatu pihak atau yang biasa disebut dengan net income after tax atau earning after tax atau EAT, dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain. Berikut merupakan rumusnya. Rumusnya adalah return of equity sama dengan EAT per modal sendiri atau net worth dikali dengan 100%. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu manajemen keuangan dan analisis rasio keuangan. Semoga teman-teman semuanya mengerti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya Ragil Susanjaya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.